Jadi rekonstruksi itu mengubah sesuatu yang seperti cacat atau trauma ya, atau yang rusak itu menjadi mendekati normal. Seperti kelainan bentuk kepala, kelainan bentuk wajah, terus tidak ada telinga. Saya kan kalau mau operasi harus mempertimbangkan cocok nggak sama pasiennya. Kalau nggak cocok kan jadi lucu, kena tuh besar banget. Nggak mungkin kan kita jahit primer gimana, jahit biasa kan nggak bisa. Mungkin perlu skin graft atau skin flap dari tempat yang lain. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Popcorn, Podcast Corner RSUD SLG dengan saya Dr. Tindi yang akan menemani Sobat Sehat beberapa menit ke depan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas suatu bahasan yang menarik, yaitu bedah plastik. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dokter cantik yang merupakan dokter baru di RSUD SLG ini, yaitu Dr. Bernadetta M. Ketkrin, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Nah, tentunya Sobat Sehat sudah penasaran seperti apa Dokter Berna ini ya. Nah, berikut kami panggilkan Dokter Bernadetta. Ya, apa kabar dokter? Halo, apa kabar? Iya, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Kabarnya dokter Tindi gimana? Saya alhamdulillah baik juga dokter. Nah dok, kan ini ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya dokter ya. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri agar Sobat Sehat yang menonton hari ini tidak penasaran seperti apa sih dokter Berna ini. Oke, dokter Tindi. Jadi nama saya dokter Bernadetta, biasa dipanggil dokter Berna atau dokter Ena. Saya asli dari Malang. Saya alumni dari FK UNER Surabaya, baik dari S1 dokter umumnya maupun S2 dokter spesialisnya. Terus saya hobi saya kalau boleh hobi saya itu basket sama memasak. Ya. Kalau dokter Tindi mungkin hobinya apa? Saya hobinya musik sih dok. Wah, musik. Nah ini tadi ada ini dok, penjelasan yang menarik ya dok ya. Dokter asalnya dari Malang ya dok ya. Nah tapi kok ini kerjanya di Kediri dok, bagaimana dok? Asal mulanya memilih Kediri itu bagaimana ya dok ya? Sebenarnya kan karena saya tahu kalau Kediri waktu itu kan sebelumnya ada dokter bedah plastik sebelumnya, tapi kan beliau mungkin pindah, jadi saya di sini. Jadi karena Kediri kosong, jadi saya pindah ke sini gitu. Oh gitu. Ya. Sama mungkin cocok sama kulinernya mungkin ya. Oh iya. Iya. So ini sudah mencoba apa dok kuliner di Kediri ini, khususnya di sekitaran sini mungkin? Sejauh ini mungkin pecel tumpang, terus tahu ya, tahu pongnya kan enak kan. Terus sama pangsit mie. Oh pangsit mie. Iya. Kalau Kediri sendiri khasnya tumpang sih dok, mungkin lain kali bisa mencoba dok tumpang khas Kediri dok. Ya, yang dari tempe busuk gitu ya. Iya benar. Kita kembali ke topik ya dok ya. Jadi kan di era saat ini ya dok ya, masyarakat sudah mulai melek informasi ya dok, mulai informasi, teknologi, baik dari media sosial maupun platform yang lain, sehingga istilah operasi plastik atau mungkin kita kenal sebagai bedah plastik sendiri sudah tidak asing ya dok bagi masyarakat. Nah tapi saya masih penasaran dok, bedah plastik sendiri itu seperti apa sih dok sebenarnya? Oke. Jadi bedah plastik itu sebenarnya kata plastik itu bukan berarti yang seperti ember, bahan-bahan plastik. Kan kresek gitu ya dok ya? Kan. Wah kalau itu nggak jadi operasi nanti ya. Iya. Jadi plastiknya itu sebenarnya dari bahasa Yunani, yang artinya itu plastikos, bahasa aslinya itu. Yang artinya itu adalah membentuk sesuatu atau merubah sesuatu supaya menjadi lebih harmonis, intinya gitu ya. Jadi bedah plastik itu sendiri sebenarnya merupakan cabang dari ilmu bedah yang membuat mengubah bentuk tadi menjadi lebih harmonis, dan juga dia menggabungkan ada unsur art atau keseniannya gitu. Jadi bukan hanya seperti bedah biasa ya, yang hanya pisau, tapi kita juga memikirkan tentang seninya atau segi estetiknya selain fungsinya gitu. Ya, jadi Sobat Sehat, untuk plastik sendiri bukan seperti kresek atau ember yang dikirakan selama ini ya. Nah,
Terus ini dok, mungkin masyarakat sejauh ini mungkin mengira operasi plastik atau bedah plastik sendiri itu seperti operasi memancungkan hidung, meniruskan rahang seperti itu. Tapi saya yakin sepertinya operasi plastik sendiri jangkauannya luas ya dok ya. Apakah benar dokter seperti itu? Oke, jadi mungkin yang dikenal sama masyarakat umum itu kan plastik itu identik dengan kecantikan, ya kan, atau estetiknya. Padahal ada bagian lain yang lebih luas daripada itu. Jadi sebenarnya plastik itu dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama bagian rekonstruksi, yang kedua baru estetik. Rekonstruksi itu apa? Jadi rekonstruksi itu mengubah sesuatu yang seperti cacat atau trauma ya, atau yang rusak itu menjadi mendekati normal. Kalau yang estetik itu merubah jadi yang normal menjadi super normal gitu. Jadi sudah normal tapi lebih normal, lebih daripada normal gitu. Terus dari bedah plastik sendiri itu sebenarnya selain dibagi jadi 2 hal itu dari tiap itemnya rekonstruksi maupun estetik itu dibagi-bagi lagi gitu. Jadi dan mereka antara rekonstruksi dan estetik itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Jadi nggak menutup. Jadi selain kita membetulkan fungsi, kita juga memperhatikan estetiknya. Jadi kan saling berdampingan. Nah, jadi dari rekonstruksi itu biasanya dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama itu kraniomaksilofacial, itu menangani tentang trauma wajah. Kemudian patah tulang muka, ada juga tentang kelainan kongenital seperti kelainan bentuk kepala, kelainan bentuk wajah, terus tidak ada telinga, ada yang ada telinga mungkin tapi tidak sempurna atau tidak ada. Kemudian pasien-pasien seperti bibir sumbing, terus kemudian celah pada gusi, kemudian pada langit-langit, juga mungkin ada juga celah pada wajah gitu ya. Kemudian kalau pada yang kedua itu ada microsurgery dan onkoplasti. Itu biasanya menggunakan alat khusus seperti loop atau kaca pembesar atau mikroskop untuk perbesaran yang lebih optimal. Jadi biasanya untuk menyambung hal-hal yang kecil sekali seperti pembuluh darah yang kecil dengan menggunakan benang yang sangat kecil. Jadi mungkin lebih tipis daripada rambut kita ya. Jadi kan nggak mungkin kelihatan ya dengan mata biasa. Jadi harus dengan alat bantu. Dan biasanya berdampingan juga dengan onkoplasti tadi. Itu biasanya pada kasus-kasus tumor itu kita join up biasanya dengan entah bedah umum, bedah ortopedi, bedah saraf. Ya, kita join, kita biasanya untuk tutup defeknya. Gitu. Jadi bisa dengan skin flap atau mungkin cangkok kulit atau tandar kulit gitu ya. Terus yang ketiga itu kasus-kasus luka bakar. Ya, luka bakar dan luka bakar itu baik yang akut, lanjut maupun komplikasinya. Jadi kan ada macam-macam ya. Nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut untuk berikutnya ya. Terus kalau luka itu pun dibedakan menjadi luka akut sama luka kronis ya. Luka akut itu misalnya pasien post KLL ada trauma di wajah. Nah, biasanya kalau bedah plastik ini membersihkannya tuh cukup detail. Kemudian untuk luka baret ya atau ekskoriasi kita sebutnya, itu biasanya kita bersihkan supaya tidak menimbulkan bekas. Apalagi kan kalau daerah wajah itu kan merupakan identitas ya. Kalau bisa kan separipurna mungkin lah merawatnya. Terus kemudian untuk luka sobek di wajah itu kita bersihkan dulu, kemudian kita jahit dengan benang yang ukurannya kecil. Ya, lebih kecil daripada pada umumnya. Jadi harapannya supaya bekas lukanya tuh lebih samar gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada hand surgery. Jadi kita melakukan penanganan pada kasus-kasus trauma pada tangan, itu dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari ya. Itu dari kulitnya sampai tendon atau pengikatnya sampai ke bagian tulang. Misalnya entah terjepit, putus atau apa, itu kita bisa bantu ya. Selain juga mungkin ada ortopedi yang bisa ikut juga menangani. Ya, berarti bisa disimpulkan untuk bedah plastik sendiri bukan melulu di wajah ya dok ya? Ya, jadi itu bisa head to toe, ya, bisa menyeluruh juga ya dok ya? Ya, itu yang tadi saya sebutkan tuh seputar rekonstruksi ya. Jadi yang perbaikan dari yang rusak sampai ke mendekati normal. Ya. Tapi dengan catatan ya, kalau hal itu dilakukan dengan sengaja oleh pasiennya,
Itu misalnya apa, hal dengan sengaja, misalnya main mercon, terus tangannya jadi rusak, itu kan hal yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan sendiri. Nah kalau yang seperti itu tidak bisa kita tanggung dengan BPJS atau apa, jadi mungkin umum jatuhnya gitu, meskipun dia kasus rekonstruksi. Kalau yang estetik seperti yang Dokter Tindi tahu, itu kan misalnya menambah sesuatu yang kurang, misalnya diberikan lemak, misalnya pada daerah-daerah yang kurang, daerah dahi mungkin, daerah bawah mata gitu. Terus bisa juga diberikan implan, misalnya pada daerah hidung, kemudian pipi ataupun dagu yang misalnya agak masuk ke dalam. Terus ada juga kayak misalnya liposuction, kemudian ada juga sedot lemak itu ya, Dok ya. Liposuction sedot lemak itu ya, Dok. Betul, sedot lemak. Kemudian ada juga yang kayak pengencangan daerah badan perut. Itu kan ada seperti abdominoplasti atau tummy tuck ya. Kemudian ada juga aplikasi PRP. Itu bisa, PRP itu apa? PRP itu dari darah kita sendiri sebenarnya. Jadi ada serumnya itu setelah plasmanya itu setelah kita sentrifuge atau kita putar, itu nanti bisa kombinasi, diaplikasi sama hasil operasi kita, entah yang manapun itu, entah dari kasus rekonstruksi maupun estetik bisa untuk aplikasi PRP itu. Kemudian mungkin juga ada hair transplant, ya, terus ada lip contouring seperti itu estetik ya. Berarti bisa simpulkan untuk estetik sendiri untuk mempercantik ya, Dok, mempercantik diri sendiri seperti itu ya, Dok, ke depannya. Jadi kan misalnya kayak seperti Dokter Tindi nih sudah normal. Kira-kira saya butuh apa ya, Dok ya? Waduh, kalau butuh apa coba nanti Dokter Tindi renungkan di rumah ya, sambil mengaca mungkin apa yang perlu dikoreksi, karena kan harus dari hati lah maunya yang dibetulkan apa dan tujuannya apa, bukan hanya ikut tren-tren yang ada sekarang gitu. Baik. Nah, berarti bisa disimpulkan untuk bedah plastik sendiri ada 2 garis besar ya, Dok ya, rekonstruksi dan juga estetik ya, Dok. Nah, untuk pasien-pasien sendiri misalkan ingin melakukan tindakan bedah plastik maupun rekonstruksi sendiri, persiapan apa saja yang diperlukan sebelum melakukan tindakan tersebut, baik dari segi fisik maupun dari cek laboratorium atau mungkin cek yang lain seperti itu, Dok? Oke, jadi untuk persiapannya yang pertama itu yang pasti konsultasi ya, konsultasi dulu. Kita perlu tahu apa yang mau dilakukan, prosedurnya seperti apa, kemudian komplikasinya seperti apa. Kemudian harus ada yang disiapkan, apa aja yang disiapkan, antara lain disiapkan itu yang pertama mentalnya disiapkan dulu sebelum operasi, kemudian kesehatannya disiapkan, meliputi apakah dia ada penyakit penyerta yang sebelumnya seperti kencing manis, darah tinggi, atau jantung, itu dikontrol semua dulu. Kalau ada pakai obat-obatan pengencer darah atau vitamin yang bisa mengencerkan darah itu di stop dulu, paling nggak 3-4 minggu sebelumnya. Kemudian nanti dilakukan screening yang lain lagi seperti cek lab, kemudian foto ronsen jika diperlukan ya. Yang ketiga baru disiapkan yang pasti keuangannya ya. Terus yang berikutnya tanda tangan untuk persetujuan tindakan medisnya, dan yang berikutnya kita lakukan foto preoperasi dulu sebelum operasi biar tahu antara sebelum dan sesudah operasi seperti apa. Gitu sih mungkin kurang lebih. Nah, ini dari penjelasan dokter ada satu hal yang saya penasaran, Dok. Persiapan mental ya. Nah, kita kan tahu ya, Dok, generasi sekarang kan sangat melek mental ya, maksudnya mental illness ya seperti itu. Nah, kira-kira persiapan mental seperti apa ya, Dok, yang dimaksud dalam konteks dokter ini ya, Dok? Jadi gini, kalau pasien rekonstruksi atau yang dalam keadaan gawat ya, terutama itu kan pasti mau nggak mau ya mencari obat untuk berobat, ya kan? Pasti ya wis anggap aja kayak ya sudahlah saya memasrahkan diri untuk diobati gitu kan. Yang biasanya perlu disiapkan mental terutama pasien-pasien yang estetik. Ya, kenapa? Karena kadang pasien estetik itu ingin operasi itu bukan dari dirinya sendiri, tapi kadang disuruh teman arisan, disuruh suami, disuruh si A si B gitu kan. Nah nanti bahayanya kalau memang bukan karena dari dia dan dia ternyata setelah berjalannya selesai dioperasi nih, terus dia merasa menyesal, depresi atau apa, nggak pede, kan jadi mengganggu kualitas hidupnya dia sendiri gitu loh. Bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri,
tambah jadi depresi kan nggak lucu gitu. Iya, karena demi untuk menyenangkan orang lain saja ya udah ya. Jadi benar-benar harus dipikir karena kalau apalagi yang merubah bentuk, maksudnya menambahkan sesuatu yang sebelumnya mungkin nggak ada ya, seperti implan atau apa, kan itu nanti akan kelihatan bedanya ya. Jadi kalau sudah dipasang dengan bayar mahal, tiba-tiba menyesal minta dikeluarkan lagi, kan buat apa? Buang-buang uang juga kan, gitu. Berarti ini ya dok ya, takutnya tidak sesuai dengan ekspektasinya sendiri itu ya dok ya. Iya, jadi saat ini saya akan membahas tentang ini ya dok ya, dari tindakannya sendiri. Nah, apa keunggulan tindakan bedah plastik di RSUD SLG ini dibandingkan dengan rumah sakit lain dok? Oke, kalau untuk mungkin dari alatnya ya, kalau dari alatnya itu di RSUD SLG ini kita punya 2 alat mungkin yang mungkin tidak ada di rumah sakit lain ya. Yang pertama di kamar operasi itu ada alat wound hoop ya. Jadi itu alat untuk membantu kita waktu perawatan pasien-pasien luka bakar. Supaya meminimalkan nyeri pada pasien, juga untuk aplikasi daripada krim untuk luka bakarnya itu lebih merata. Kemudian yang kedua itu ada laser di poli, ya kita punya laser Kutera, itu bisa untuk rejuve, kemudian untuk hair removal, juga bisa untuk membantu menghilangkan masalah-masalah seperti hemangiom atau kelainan pembuluh darah atau malformasi vaskuler yang simpel kayak gitu. Nah, ini kan sekarang lagi ini ya dok ya, ngetren fenomena K-pop ya dok ya. Apa itu K-pop? K-pop. Oh, Korea. Ya. Nah, okay. Kan pasti orang-orang kan sekarang kiblatnya kecantikan kan mungkin sebagian besar inginnya cantik seperti ini anggota K-pop, boyband atau girl band gitu dok. Mungkin kira-kira kalau mungkin yang menonton saat ini ingin melakukan tindakan agar lebih cantik atau lebih ganteng seperti K-pop, bisakah dok di RSUD ini? Kalau saya ya kembali lagi, meskipun ada tren seperti itu entah dari Korea atau Thailand atau mungkin Eropa ya, tapi kita lihat lagi kembali dari bentuk wajah pasien, kesesuaian dengan pasien, karena belum tentu ya, maksudnya dokter Tindi misalnya pengen A, tapi ternyata nggak cocok tuh di mukanya, kan nggak serta-merta dengan dengan nurut-nurut saja saya langsung yaudah saya lakukan, kan nggak, saya kan kalau mau operasi harus mempertimbangkan cocok nggak sama pasiennya, kalau nggak cocok kan jadi lucu gitu, jadi ya semua harus dilihat proporsinya sama kesesuaiannya gitu. Berarti juga harus melihat ini ya dok, quality of life-nya setelah operasi nanti bagaimana ya dok pasien tersebut ya dok ya? Ya kembali kayak ke masalah mental tadi ya. Nah ini ada pertanyaan menarik lagi sih dok mengenai bedah plastik ini. Nah untuk semua tindakan bedah plastik yang dilakukan di RSUD SLG ini apakah di cover BPJS ya dok ya? Jadi untuk tindakan-tindakan yang sifatnya rekonstruksi dan memang murni karena entah trauma atau kecacatan dari lahir atau karena rusak yang memang di luar kendali kita ya, yang mendekati normal dirubah menjadi mendekati normal, itu ditanggung BPJS. Tapi kalau tindakan seperti yang tidak bertanggung jawab, misalnya mabuk-mabukan sehingga dia kecelakaan, atau tadi suntik-suntik silikon ke bagian tertentu tubuh ya, itu nanti nggak ditanggung. Pokoknya yang karena kesadaran sendiri melakukan hal-hal yang tidak baik, ya itu tidak ditanggung BPJS. Gitu. Selain itu kalau yang selebihnya mungkin umum ya. Nah kira-kira kasus seperti apa sih dok yang biasanya sering ditemui misalkan di IGD atau di poli, entah itu kasus rekonstruksi atau maupun estetik sih dok? Kalau IGD yang pasti kalau kasus rekonstruksi yang lebih gawat ya, misalnya seperti luka sobek di bagian manapun, kemudian ada patah tulang wajah, ada luka bakar ya, kemudian mungkin ada hand surgery, misalnya ada pasien yang entah jarinya terjepit atau ada seperti tidak bisa digerakkan ya, itu misalnya karena tertindih sesuatu atau kecelakaan, itu bisa mungkin ke IGD. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya tidak mengancam nyawa dan tidak segera, itu kan bisa ke poli ya, seperti ya kayak kelainan kongenital, kemudian pasien estetik ya, terus atau mungkin pasien-pasien yang sebelumnya itu misalnya ada kadang gini ya, pasien yang ke poli itu sebenarnya dia tahu kalau itu harus dioperasi, misalnya ada tumor di wajah, dulunya kecil ya, mestinya harus segera dioperasi supaya hilang. Dan kan kalau masih kecil kan enak ya, tinggal
diambil kemudian dijahit selesai. Tapi kalau dia sampai melebar meluas entah ke sekitarnya atau kena organ yang lain atau bahkan sampai menjalar ke tempat-tempat yang lain ya, itu kan dokternya jadi bingung, jadi harus berpikir lebih keras modalitas yang untuk menutup itu loh. Kan nggak bisa kalau masanya yang kena tuh besar banget, nggak mungkin kan kita jahit primer gimana, jahit biasa kan nggak bisa. Mungkin perlu skin graft atau skin flap dari tempat yang lain gitu. Dan dari pasiennya sendiri kan bentukannya jadi lebih nggak natural ya, gitu. Jadi intinya untuk pasien IGD pasti yang gawat-gawat gitu ya dok ya. Untuk pasien poli yang putus pasti gerak. Poli pasti yang tidak perlu tindakan yang segera ya dok ya. Nah ini juga ada pertanyaan menarik, mungkin sobat sehat sekalian yang nonton bisa dicatat. Apabila pasien ingin menemui dokter ya dok di RSUD SLG ini, mungkin dokter bisa bercerita untuk hari apa dan jam berapa kami bisa menemui dokter untuk konsultasi gitu dok. Oke, mungkin bisa datang ke klinik bedah plastik di hari Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 12. Nah, jadi untuk sobat sehat sekalian yang mungkin ingin konsultasi dengan Dr. Bernadetta atau Dr. Berna, bisa mengunjungi di Poliklinik RSUD SLG di hari Selasa dan Kamis pukul 9 sampai jam 12 siang ya dok ya. Ya, jam 9 sampai jam 12 siang di Poliklinik RSUD SLG. Nah, bagi penonton sekalian yang mungkin ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah. Nanti mungkin akan dijawab oleh Dr. Bernadetta sendiri ataupun dari admin YouTube dari kami.